Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjut tema tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting sekali, yaitu tujuan inti dari pendidikan Islam itu apa? Yang diinginkan, hasil yang diinginkan atau goal atau capaian yang diinginkan dari setiap pendidikan, baik yang diberikan dari sekolah-sekolah kita, atau yang diberikan oleh ayah ibu di rumah masing-masing, atau yang diberikan oleh masyarakat, lingkungan sekitar pada generasinya, apa sih gitu ya? Maka inilah menjadi pembahasannya, tujuan inti, goal inti, capaian inti yang harus didapat oleh generasi kita saat kita berikan pendidikan kepada mereka, itu ada dua gitu. Maka semua pendidikan yang kita berikan pada generasi kita, jika itu berhasil membawa mereka untuk mendapatkan dua hal ini, maka sungguh pendidikan kita adalah pendidikan yang berhasil. Dan sebesar apapun pendidikan yang kita berikan kepada mereka, semahal apapun yang kita berikan pendidikan kepada generasi, kalau ujungnya tidak mengantarkan generasi kita untuk mendapatkan dua hal ini, maka sungguh itu dianggap sebagai kegagalan yang sangat luar biasa. Sekalipun tempat pendidikan itu sangat besar, sangat mewah, harta melimpah yang dikeluarkan oleh para orang tua, tapi kalau anak-anak gitu, saat belajar di tempat tertentu gitu ya, baik di rumah maupun di lingkungan maupun di lembaga pendidikan, kalau akhirnya pendidikan itu tidak mengantarkan anak-anak kita mendapatkan dua inti tujuan dari pendidikan ini, maka sungguh itu adalah pendidikan yang gagal. Apakah dua tujuan itu, tujuan dari hasil atau inti tujuan dari pendidikan Islam? Ada dua. Yang pertama, bagaimana pendidikan itu bisa menjadikan generasi kita ini menjadi generasi yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu sesuai dengan sebab atau tujuan dari Allah menciptakan kita semua, alam semesta ini, manusia, gitu ya, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini. Allah ciptakan kita untuk apa? Itu untuk beribadah, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan kita ini harus menghasilkan, harus mencetak generasi-generasinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah, yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman, Imam Al-Ghazali mengatakan tujuan diciptakannya mata itu apa? Untuk bisa melihat, untuk melihat kan gitu. Maka seseorang tidak akan bahagia jika memiliki mata tapi tidak bisa ia gunakan untuk melihat. Tujuannya tangan kita, tujuannya untuk apa? Untuk memegang. Maka bayangkan bagaimana orang memiliki tangan tapi tidak bisa digunakan untuk meraba, memegang sesuatu. Dia tidak akan bahagia. Karena tangan itu tidak bisa digunakan untuk di tujuan yang ia diciptakan. Kaki kita, apa tujuannya? Diciptakan kaki kita untuk bisa berjalan, untuk bisa bergerak dan seterusnya, berlari. Tapi bayangkan seorang memiliki kaki yang tujuannya untuk berjalan tapi dia tidak bisa gunakan untuk berjalan. Apakah dia akan bahagia? Tidak tentunya. Hingga manusia pun demikian. Saat tujuan diciptakannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau ia tidak gunakan tubuhnya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pendidikan itu harus mencetak dan menghasilkan generasi menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tema ibadah ini teman-teman, dalam tema ibadah ini yang diperlukan adalah akhlak, yang diperlukan adalah keimanan gitu. Ini yang diperlukan karena dalam suatu hadis yang sahih, hadis sahih dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa suatu hari para sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, kalau di siang hari dia berpuasa, kalau di malam hari dia melakukan sholat malam, ibadah yang sangat luar biasa gitu. Tapi dia tu'zi jiranaha, tapi ia selalu mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya gitu. Selalu mencacat orang ini, mencacat, mengganggu sana, mengganggu sini, memberikan mudarat. Lagi-lagi tema akhlak, dia akhlaknya tidak baik, selalu menggunjing orang, mengadu domba orang, selalu membicarakan orang lain gitu ya, memberikan petaka kepada orang lain, celaka dan seterusnya. Dan Rasul mengatakan dia finnar, dia di neraka gitu. Dia ahli ibadah gitu. Siang harinya puasa gitu. Kemudian malamnya dia sholat malam,
Tapi karena tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab-adab yang baik, etika, norma dan seterusnya, ibadah itu percuma. Gitu. Dan Rasulullah SAW, hiya finnar. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan bahwa ada seorang wanita yang Allah siksa di neraka karena satu hal. Apa? Dia memelihara seekor kucing, gitu ya. Ia tahan, gitu ya. Kemudian ia tidak berikan minum saat kucing itu haus, tidak juga ia berikan makanan saat kucing itu lapar, tidak juga ia lepas kucing itu untuk mencari makan sendiri. Ya subhanallah, tidak ada akhlak. Baik akhlak kepada manusia, baik akhlak kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini, hewan, tumbuhan dan seterusnya. Maka tema ibadah menjadi hamba Allah yang ahli ibadah itu sangat penting sekali, harus kita miliki. Dan di tema ibadah itu kita butuh namanya keimanan, gitu. Dan tema akhlak, adab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang sempurna keimanannya adalah ia yang paling baik akhlaknya. Gitu. Orang yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Artinya setiap orang yang beriman pasti dia berakhlak. Gitu. Setiap orang yang berakhlak pasti dia beriman. Gitu. Maksud, setiap orang yang berakhlak dia pasti beriman. Tapi kalau ada orang yang beriman tapi akhlaknya tidak baik, maka ada masalah dalam keimanannya itu. Nah, sehingga pendidikan kita pertama, semua sekolah kita, lembaga pendidikan kita, di rumah kita, di lingkungan kita, saat kita memberikan pendidikan kepada mereka, maka tujuan pertamanya adalah jadikan kita semua, mereka semua, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita menjadi orang yang melakukan rukun Islam yang 5. Lihat, bulan Ramadan kita berpuasa, kemudian kita sholat 5 waktu, gitu ya. Ada dalam hadis Bukhari, Muslim juga meriwayatkan bahwa datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau yang laki-laki yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi? Dan apakah engkau juga menyampaikan bahwa sholat itu wajib, kemudian zakat, kemudian puasa, haji jika mampu dan seterusnya? Bagaimana kalau aku melakukan sholat 5 waktu tidak aku tambah, kecuali sholat sunnah saja? Kemudian aku zakat kalau aku mampu, dan aku berpuasa, kemudian aku tidak melakukannya yang lainnya. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, iya, dia bisa masuk surga. Kalau begitu ya Rasulullah, aku lakukan itu semua insya Allah. Dalam hadis fima makna, dalam arti riwayat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahli ibadah, salat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, dan zakat jika dia memiliki uang, sedekah jika dia memiliki uang, puasa Ramadan, gitu. Itu pun sudah bisa membuatnya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, jadi pertama ibadah, menjadi ahli ibadah, hamba Allah, ahli ibadah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat jika mampu, sedekah jika memiliki harta lebih. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjadi khalifatullah fil ard, ma'mur bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada para malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan, menciptakan orang-orang yang akan menjadi pemakmur bumi di muka bumi ini, fil ardi. Khalifah artinya pemakmur bumi, gitu. Maka artinya pemakmur bumi itu arti bahasa mudahnya dia yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat luas umat manusia ini dengan bakatnya masing-masing, dengan skillnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing, dengan keilmuan di bidangnya masing-masing, gitu. Jadi khalifah adalah pemakmur bumi. Tujuan keduanya, pendidikan ini harus menghasilkan generasi-generasi yang bisa memakmurkan bumi, yang bisa memberikan manfaat kepada umat manusia dengan skill masing-masing, yang mereka miliki, gitu. Misalnya contoh, ada di bidang syariat, maka dia berikan manfaat di bidang syariat, ilmu syariat Islam. Kemudian ada seorang yang memiliki bakat di tema ilmu kesehatan, berikan manfaat kepada umat manusia di tema kesehatan. Tema arsitek, berikan manfaat kepada umat manusia di bidangnya. Tema pertahanan negara, berikan manfaat kepada umat manusia di bidang keamanan negara, berikan manfaat, gitu. Kemudian tema apa lagi? Tema ekonomi, berikan manfaat, gitu. Tema pembangunan kemakmuran untuk masyarakat, pembangunan kota, semuanya. Skill. Pemakmur bumi di bidangnya masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Ya Muhammad, katakan kepada mereka bahwa semua kita ini, semua kalian, semua manusia itu, dia akan bekerja dengan tabiat bawaannya, skill bawaannya, gitu. Maka artinya pendidikan kita harus memberikan 2 hal tadi. Jadi mencetak generasi ini menjadi ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia bisa menjadi khalifah, pemakmur bumi. Dia bisa memberikan manfaat luas pada umat manusia ini dengan skillnya masing-masing, gitu. Oleh karenanya para nabi itu, selain para nabi itu mengetahui ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu agama ini, gitu ya, menjadi hamba Allah ahli ibadah ini, mengetahui ilmunya, dia juga masing-masing, setiap nabi dan rasul memiliki skill yang berbeda-beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli tijarah, ahli dagang, gitu. Dan bahkan ahli di semua bidang, tentara juga iya, sebagai pemimpin negara juga iya,
pengelola keuangan negara juga, ya dan seterusnya. Gitu. Kemudian misalnya contoh lagi, Nabi Nuh alaihissalam pandai kayu, ahli kayu. Gitu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pandai besi, skill masing-masing. Kemudian nabi-nabi lainnya, Nabi Isa alaihissalam kesehatan. Gitu. Nabi Isa alaihissalam kesehatan. Dan masih banyak lagi para nabi yang memiliki skill masing-masing. Sehingga itulah tujuan inti dari pendidikan. Maka para ayah, ibu, para guru, para ustaz-ustazah, ya, para masyarakat, saat kita memberikan pendidikan, ya, maka inilah dua inti dari pendidikan itu. Saat siapa saja yang melakukan pendidikan itu, tanda keberhasilannya adalah ia menjadi hamba Allah, ahli ibadah, dan ia menjadi khalifah, ma'mur bumi. Dia bisa memberikan manfaat dengan ilmu yang dia milikinya, dengan skill yang dia milikinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ringkasnya adalah tujuan pendidikan yaitu mencetak generasi untuk bisa menjadi hamba Allah yang ahli taat, ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemakmur bumi yang bisa memberikan manfaat luas kepada umat manusia, tentu dengan iman dan akhlaknya. Siapa saja, sekolah manapun, lembaga pendidikan manapun yang tidak menghasilkan generasinya untuk mendapatkan dua tujuan pendidikan inti ini, maka itu pendidikan yang gagal. Sebesar apapun lembaga pendidikan itu, semahal apapun. Tapi kalau dua ini tidak bisa diberikan, gitu, maka sungguh itu pendidikan yang gagal. Uang yang kita keluarkan pun akan percuma. Gitu. Karena kita ini hidup bukan hanya di dunia saja, tapi ada dunia akhirat yang akan menjadi kampung halaman kita selamanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar kita juga menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, ahli taat, memiliki akhlak, memiliki adab, dan memiliki skill, ilmu yang dengannya kita bisa makmurkan bumi ini, dan yang dengannya kita bisa memberikan manfaat masyarakat luas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.